awal-awal anak-anak masuk di sini mungkin dengan cita-cita yang berbeda-beda, ya, dengan pola kepengasuhan yang sama, tentunya berdampak pada psikis anak-anak. Artinya ada dasar hukumnya, jadi mulai dari ada aturan pedoman kepengasuhan, kemudian peraturan kehidupan tahunan, dan ada kurikulum bela negara. Don't do anything, just wait and see. Don't do anything, take it from me. Well, it's the best plan, and it's a problem-free. Don't do anything, wait and see. Well, if he breaks your heart with another girl. Halo, sehat dan semangat untuk penonton semuanya. Sudah subscribe, like, dan komen YouTube kita belum? Kalau belum, saatnya sekarang. Kalau sudah, terima kasih untuk semuanya. Bertemu kembali dengan saya Denisa di Semata Jaya Podcast, cerdas dan mencerdaskan. Seperti biasa, Semata Jaya Podcast akan membahas sesuatu yang menarik untuk dibahas tentunya. Seputar sekolah kita yang tercinta pastinya, SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Kali ini tema kita membahas tentang kepengasuhan. Dan kita ambil judul podcast hari ini yaitu asiknya diasuh oleh TNI Angkatan Darat. Boleh dong tepuk tangannya lagi. Tapi apakah betul asik? Nah, sekarang coba kita cari tahu di podcast ini. Mungkin dari tapi memang sih asik kok. Asik diasuh oleh pengasuh kita tuh asik. Mungkin dari luarnya aja terlihat garang dan kaku, tapi sebetulnya pengasuh-pengasuh kita itu berhati lembut. Gak percaya? Makanya sekolah di Semata Jaya. Sebelumnya, ngomong-ngomong soal tema kali ini adalah kepengasuhan, otomatis narasumber kita hari ini adalah pengasuh Semata Jaya. Kalau di Semata Jaya, Bapak Ibu pembina dari TNI Angkatan Darat itu kita sebut dengan pengasuh ya. Langsung saja kita sapa dua narasumber perwakilan pengasuh. Beliau adalah Kapten Infantri Eko Sudarmono selaku Ketua Pengasuh dan Letu CHB Heri Purwanto selaku Wakil Ketua Pengasuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh disapa untuk penonton yang ada di manapun berada, Bapak-bapak, dengan dada-dada mungkin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mungkin bisa selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun pada saat penonton semuanya sedang menikmati konten YouTube kita ya. Assalamualaikum Pak Eko dan Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah boleh saya menyebutnya dengan panggilan nama seperti biasanya, Pak Eko, Pak Heri boleh? Boleh. Boleh. Bebas. Iya, Mas juga boleh, Ibu. Mas. Loh ya toh, dari awal aja sudah terlihat nggak garang, nggak kaku kok. Beliau itu hatinya lembut. Casingnya aja yang terlihat garang dan kaku. Semuanya sudah banyak yang tahu beliau ini dan saya langsung saja memberikan pertanyaan-pertanyaan khususnya untuk Pak Eko yang pertama. Iya, siap. Pak Eko, ya mungkin pertanyaannya sama sih nanti. Untuk Pak Eko dan Pak Heri pertanyaan sama, tapi saya maunya yang jawab Pak Eko dulu. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, saya ingin tahu riwayat karir Pak Eko. Bisa tolong diceritakan awal mula karir sampai bisa menjadi pengasuh di Semata Jaya ini. Baik, terima kasih Bu Denisa. Saya mungkin terlebih dahulu akan menjelaskan tentang riwayat saya. Kok tiba-tiba ada di sini ya di Semata Jaya. Jadi awal mula saya menjadi TNI itu tahun 95. Memang itu cita-cita dari dulu. Dan sebelum jadi tentara juga saya pernah merantau di wilayah Bengkulu sana karena memang tuntutan tugas ataupun keinginan saya, cita-cita saya. Dulu saya pernah bekerja di sebuah perkebunan di BUMN sana. Kemudian karena memang cita-cita akhirnya saya mengundurkan diri. Sehingga tahun
1995 saya mendaftarkan diri menjadi tentara. Jadi dari Bintara. Kemudian selama pendidikan kurang lebih 6 bulan, kemudian kejuruan 5 bulan, kami ditempatkan di Papua. Kurang lebih 15 tahun, mulai 95 sampai 2010 kami ditugaskan di Papua. Selanjutnya kami melaksanakan pendidikan secapa, setelah itu pindah ke Jawa Timur, terutama langsung ke Rindam 5 Brawijaya. Ya, kurang lebih sampai sekarang saya masih di Rindam, mulai dari Asem Bagus, kemudian terakhir di Secata Rindam 5 Brawijaya sampai sekarang. Kemudian selama berjalannya waktu di lembaga pendidikan, kami mendapat tugas ataupun sprint, yaitu tanggal 16 Januari itu ada sprint dari Pangdam tahun 2023 kemarin untuk melaksanakan penugasan di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya. Nah, itulah awal saya melaksanakan tugas di Sematajaya ini. Demikian mungkin untuk riwayat kenapa saya bisa sampai di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya ini. Oke, Pak. Berarti sampai sekarang pun Pak Eko masih berada di naungan Rindam 5 Brawijaya nggih Pak ya? Betul. Jadi sampai saat ini secara definitif kami bertugas di Rindam 5 Brawijaya. Nah, memang ini ya tantangan buat saya juga. Karena kurang lebih 13 tahun saya berada di lembaga pendidikan. Ya, kebetulan kami juga sebagai gumil, kalau istilahnya kalau di TNI itu guru militer. Jadi gumil. Kami juga sehingga yang kami hadapi di sini adalah adik-adik yang mungkin usia masih remaja awal. Jadi kami harus bisa men-switch apa yang selama ini kami tugas di lembaga pendidikan. Oke. Ada bedanya Pak? Ada bedanya nggak kira-kira menjadi gumil di Rindam 5 Brawijaya dengan menjadi pengasuh di Sematajaya? Tentu ada bedanya. Ada bedanya. Yang selama ini di lembaga pendidikan yang kami hadapi adalah anak-anak ataupun remaja-remaja, remaja-remaja lulusan SMA yang menjadi prajurit. Tentunya pola pengasuhan, psikologinya juga kan berubah. Berbeda dengan anak-anak yang kita hadapi sekarang, yaitu di SMA Negeri 5 Taruna yang notabene-nya usianya masih usia remaja awal. Tentunya psikologinya itu akan berbeda. Kalau yang di lembaga pendidikan itu jelas arahnya. Arahnya jelas nanti menjadi seorang prajurit. Tentunya tempaan mental, psikologi, kemudian disiplinnya harus lebih. Sedangkan yang di sini adalah anak-anak yang tadi saya sampaikan masih usia remaja awal, yang egonya tinggi, mungkin keinginannya tinggi. Kita harus menyesuaikan. Tentunya kita harus men-switch apa yang kita lakukan di sini seperti anak kita sendiri. Psikologinya juga dia masih remaja awal. Kita harus lebih berbeda lah tindakan kita. Kita persuasif, seperti kita anggap seperti anak kita sendiri di sini. Berarti bedanya seperti itu. Kalau menjadi pengasuh di Sematajaya, jadi guru juga, jadi pengasuh juga, jadi orang tua juga, begitu ya Pak? Jadi beda dengan menjadi guru militer. Apalagi kalau di SMA 5 Taruna ini, adik-adik kita ini kan masih jenjangnya masih jauh. Nanti bagaimana dia harus ke kuliah, mungkin ke kedinasan dan sebagainya. Makanya kita harus betul-betul bisa membimbing mereka, bisa memahami tentang tujuan ataupun tugas dia melaksanakan di sini untuk
belajar dan belajar. Oke. Demikian. Oke. Jadi itu tadi perkenalan terkait riwayat karir dari Bapak Eko, ya, dari Pak Eko. Selanjutnya saya ingin beralih ke Pak Heri. Pak Heri, pertanyaan yang sama Pak Heri. Riwayat karirnya Pak Heri dari awal sampai sekarang ini, silakan Pak Heri. Ya, baik Bu Denis, terima kasih. Ya. Awal dari karir saya yaitu dari mulai Secaba PK gitu, tahun 2002. Jadi saya masuk tahun 2002 Secaba PK, kemudian saya ditugaskan di Kodam Jaya, yaitu di Jakarta, di Detasemen Perhubungan atau di Hubdam Jaya. Kemudian saya ditugaskan lagi di Yonkaf, di Batalion Yonkaf 7 Sersus, kemudian ditarik kembali, kemudian alhamdulillah dapat kesempatan untuk pendidikan Secapa waktu itu. Kemudian saya pendidikan perwira tahun lulus 2019, Bu Denis. Kemudian alhamdulillah juga dapat penempatan di Jawa juga ya, waktu itu di Kodam 5 Barijaya. Kemudian setelah itu dapat sprint atau penempatan lagi di Brigip Mekanis 16 Wirayuda. Yeah. Kemudian alhamdulillah lagi, namanya nasib tidak tahu ya Bu. Kemudian dapat amanah lagi, ada seleksi untuk jadi pengasuh di Sematajaya ini. Kemudian dapat sprint dari Rindam, kemudian dari Bapak Pangdam juga untuk ditugaskan di Sematajaya. Awal pembentukan Sematajaya awal-awalnya, angkatan pertama. Angkatan pertama. Ya. Demikian untuk riwayat karir saya. Oke. Kemudian yang saya alami semenjak riwayat karir saya sebagai menjadi TNI itu, kalau dari abang saya ini, Bang Eko, di lembaga pendidikan, kalau saya tidak pernah mengalami di lembaga pendidikan. Jadi saya pure murni ilmu-ilmu kepengasuhan, ilmu-ilmu kepemimpinan saya dapat peroleh dari selama pendidikan di sekolah perwira. Demikian Bu Denis. Iya. Kira-kira. Iya, terima kasih untuk perkenalannya Pak Heri. Langsung saja mungkin kita ke materi kepengasuhan ya Pak ya. Baik. Pertanyaan saya, untuk materi yang diberikan ke Taruna, kira-kira materi apa saja yang diberikan pengasuh kepada Taruna Bapak-bapak? Pak Eko dulu mungkin, monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Denis. Jadi materi-materi yang diberikan pengasuh kepada Taruna, adik-adik siswa Taruna SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, kita tidak, artinya apa? Tidak sembarang ngasih. Kita tetap ada acuan ataupun dasar hukumnya. Yeah. Jadi sesuai dengan kesepakatan ataupun hasil kerjasama dari Kodam dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga disepakati dibuat peraturan kehidupan Taruna, termasuk di dalam juga di situ ada kurikulum bela negara dan kesemaptaan. Materi-materi yang kita berikan, kita juga tentunya selalu koordinasi dengan pihak sekolah berkaitan dengan materi-materi yang nanti kita masukkan, kita berikan. Di antaranya adalah materi-materi yang teori. Jadi misalkan materi-materi tentang kebangsaan, untuk meningkatkan atau rasa nasionalisme, misalkan materi-materi bela negara, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian ketahanan negara, kemudian ada lagi materi kepemimpinan, kemudian materi etika, komunikasi, kemudian pengetahuan teori tentang kesemaptaan, ya, untuk kesegaran. Kemudian ada lagi jasmani ya materi, ya, itu berkaitan dengan jasmani. Kemudian teritorial, ya, termasuk ada PBB, PPM, yang ini adalah materi-materi dasar untuk membentuk sikap disiplin dari para siswa Taruna Brawijaya ini. Kalau boleh tahu PBB, PBM itu apa Pak?
Kalau di istilah tentara, kalau istilah kami PBB itu peraturan baris berbaris. Kalau mungkin di istilah instansi itu bisa pajak bumi dan bangunan. Betul, nah, betul. Ini bagian dasar pembentukan sikap untuk disiplin ya. Jadi ini tidak beda juga seperti yang kita berikan kepada siswa-siswa misalkan di lembaga pendidikan kami, Dikmata, Dikmaba, itu materi-materi dasar. Jadi PBB, PPM, kalau di istilah tentara itu PPM. Kalau peraturan penghormatan militer. Kalau di sekolahan mungkin peraturan penghormatan. Kalau di sini saya sering sampaikan peraturan penghormatan taruna lah, karena di sini kan taruna. Nah, termasuk PUDS. Kalau di tempat kita adalah PUDD, peraturan urusan dinas dalam. Kalau di sini peraturan urusan dinas siswa. Ya, itu materi-materi dasar yang kita berikan. Dan ini juga diberikan juga kepada mungkin calon-calon prajurit yang ada di lembaga pendidikan. Sehingga itu modal awal untuk membentuk sikap dan disiplin dari para siswa taruna ini, termasuk respect di situ. Ya, Bu Denis, perlu saya tambahkan ini untuk materi-materi kepengasuhan tadi disampaikan oleh Bang Eko. Jadi generasi kita sekarang sudah menuju generasi ke Z ya, Bu Denis, kalau nggak salah. Seperti dikatakan Gen Z, atau dikatakan kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah, itu generasi yang pengembangan dirinya itu harus dipenuhi untuk waktunya. Jadi lebih banyak untuk kegiatan mandiri dan pengembangan diri. Karena apa? Tetapi itu juga akan mempengaruhi generasi kita juga kalau kita tidak ditanamkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Tentunya ada kurikulum bela negara. Iya. Kemudian ada sematan jasmani yang nantinya akan membentuk postur ideal dari seluruh siswa taruna. Kalau itu tidak ditanamkan tadi, meskipun generasinya itu berbeda-beda, tetapi karakter yang penting kita tanamkan, bela negara, wawasan kebangsaan, kemudian ketahanan negara dan kepemimpinan, yang nantinya ini para siswa akan meskipun perubahan yang biasanya tidak dimiliki oleh siswa, perubahan-perubahan yang mengacu pada era modern yang sangat seperti ini, terutama pada saat siswanya itu lulus dari sini, setidaknya ada manfaat yang untuk kecintaan terhadap bangsa dan negaranya melalui kurikulum bela negara dan semaptaan. Untuk kurikulum bela negara itu guru militernya dari Rindam nanti akan sudah terbentuk kemarin ya Bang, untuk pelajaran-pelajarannya dan jam pelajarannya sudah nanti kita rapatkan, dan alhamdulillah sudah dapat untuk memberikan, tinggal menunggu jadwalnya aja untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Karena apa? Karena kurikulum bela negara itu bersangkutan nanti pada anak-anak, pada prospeknya yang mau mendaftarkan ke AKME, ke TNI dan Polri, ya itu nanti mesti ada yang namanya mental ideologi dan tes mental ideologi, baik wawancara maupun tulis. Nah itu menyangkut masalah tentang kebelaan negaraan. Demikian Bu Denis. Jadi ada sangkut pautnya nanti pada saat tes-tes demikian. Berarti juga ada gumilnya ya Pak ya, di Semata Jaya ya. Betul. Itu langsung dari Rindam, Lima Brawijaya. Jadi seperti itu untuk materi-materi yang didapatkan untuk taruna maupun nanti calon taruna. Saya ingin tahu tantangan. Jadi itu perasaan dan tantangan selama menjadi pengasuh ini, Pak Heri dan Pak Eko, kira-kira apa tantangannya? Pak Eko dulu, monggo Pak Eko. Baik, terima kasih. Ya, bicara masalah tantangan, saya secara pribadi masuk ataupun berada di lingkungan sekolah Semata Jaya ini bagi saya merupakan tantangan. Artinya
yang selama ini saya berada di lembaga pendidikan kurang lebih 13 tahun Yang di kami Rindam hadapi, tadi ya, Pak, ya? betul. Yang kami hadapi, yang kita hadapi adalah ya tingkah laku prajurit Siswa. ya, yang nantinya dia menjadi seorang prajurit. Ya. Tentunya apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan, terutama masalah pendidikan mental, kemudian disiplin, kemudian ya aturan-aturan, kita lebih ketat, lebih apa ya, lebih mengenal lah. Iya, Di sana iya, lebih keras. Lebih keras. Ya, dihadapkan dengan suasana yang saya hadapi sekarang. Dan ini juga merupakan tantangan bagi saya secara pribadi, dan saya harus bisa merubah men-switch apa yang selama ini saya terapkan. Yang selama ini mungkin terkenal kalau tentara itu keras. Ya. Jadi dikit-dikit kalau kerasan mungkin pengasuhnya ini, tentaranya ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti saya secara pribadi dan mungkin rekan-rekan dari pengasuh untuk merubah hal tersebut sesuai dengan tema yang Bu Denis tadi sampaikan, ya asiknya diasuh oleh TNI Angkatan Darat. Mungkin secara apa ya, kalau dilihat secara sekilas mungkin pasti tadi disampaikan, wah galak orangnya. Ya, tapi belum tentu kan. Tadi sampaikan bahwa hati siapa yang tahu. Ya, mungkin kalau yang belum melihat saya secara pribadi, mungkin pasti orangnya kok kayak cuek, sombong, padahal hatinya belum tentu itu. Nah, ini yang saya berusaha menerapkan. Saya juga berusaha juga secara ya mungkin kelihatan luarnya itu saya juga pengen menunjukkan, tapi namanya karakter kan susah ya Bu ya. Karakter itu kan memang susah untuk dirubah, tapi ya bisa. Itu sehingga saya dan teman-teman pengasuh selalu ya mengingatkan, menekankan, menyampaikan ya tolong yang kita hadapi ini adalah anak-anak kita sendiri. Jadi peranggapkan bahwa itu adalah adik-adik kita sendiri, anak-anak kita sendiri, bagaimana kita bisa menyesuaikan di mana tempatnya pada saat situasi yang bagaimana. Termasuk kita juga sampaikan kepada mungkin para siswa, kita selalu memberikan pemahaman tentang keberadaan dia di sini ini, bahwa dia di sini ya karena merupakan sekolah-sekolah yang dia asramakan. Jadi kita harus betul-betul memberikan pemahaman kepada para siswa tersebut. Jadi kita ya secara dalam membawa lah, secara dalam memberikan kegiatan kita selalu berusaha persuasif. Ya kita enjoy, kemudian tidak pakai ego-ego yang ada di naluri tentaranya, itu kita hilangkan. Ya. Susah nggak Pak tapi kira-kira menghilangkan itu tadi? Ya sebetulnya tergantung dari diri kita. Ya kalau kita punya niat ataupun apa yang kita hadapi, misalkan adik-adik kita ini adalah sekolah, ya ada adik yang masih sekolah SMA, ya kita harus bisa menyesuaikan. Ya mau nggak mau, ya kita harus bisa menyesuaikan itu. Dan itu tergantung dari diri kita, ya, niat kita, dan sesuai dengan tugas pokok kita sebagai mungkin perwakilan juga dari satuan-satuan, membawa nama baik satuan, membawa diri kita di hadapan mungkin kita sendiri maupun di satuan yang kita bawa. Terima kasih, itu tantangan dari Pak Eko. Kalau Pak Heri, tantangannya apa Pak? Baik, selama berapa tahun ya Pak, berarti dari angkatan pertama sampai sekarang angkatan kelima? 4 tahun. Hampir 4 tahun lebih sedikit malah mungkin. Gitu ya. Kan ini sudah masuk angkatan 5. Berarti Bu Denis ini perhatian sama saya. Baik Bu Denis, mungkin untuk tantangan jangka pendek itu mungkin kita harus ekstra sabar ya Bu. Perlakuan kepada seorang siswa taruna itu
kita perlakukan sama seperti kayak kita sebagai orang tua, sebagai bapak, bisa sebagai kakak, bisa sebagai teman, ya, bisa sebagai saudara sendiri. Mungkin pertama untuk kiat-kiat dan tantangan itu. Kemudian jangka pandangnya itu kita harus bisa mensuit tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapten Eko. Dari awal-awal anak-anak masuk di sini mungkin dengan cita-cita yang berbeda-beda, ya, dengan pola kepengasuhan yang sama, tentunya berdampak pada psikis anak-anak. Jadi kita harus bisa setidaknya merubah dari sikap dulu. Yang terpenting adalah sikap dulu. Kemudian kedisiplinan yang sudah kita tahap basis itu kita sudah laksanakan. Sehingga setelah seluruhnya kita bisa merubah seperti itu, saya yakin untuk intelektualnya, ya, intelektual mungkin dari sekolah, ya, dari akademiknya mungkin, ya, dari semuanya itu penyatuan antara akademik, intelektual, kemudian dengan sikap kedisiplinan para taruna semuanya nanti akan berdampak pada semuanya yang akan dicita-citakan pada matching mereka. Itu tadi ya, Pak Heri. Matching itu tadi. Kemudian kiat-kiat kita sebagai pengasuh di sini, upaya apa yang kita lakukan, kita punya moto Bu Denis di sini. Moto dari kepengasuhan yaitu kita kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Iya, kerja ikhlas, kemudian kerja cerdas. Iya, yang ketiga adalah kerja tuntas. Tuntas. Yang terakhir itu tentunya yang menjadi harapan kita, menuntaskan semua peserta didik kita untuk mencapai cita-citanya dengan kurikulum. Tetapi kita harus mengikuti suatu pola kepengasuhan yang diterapkan di Semata Jaya, Bu Denis. Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sewaktu ada pengarahan itu, kita sekarang ini harus ngegas. Ngegas maksudnya kalau sudut kemiringannya sudah sampai 40 derajat ini berarti kita gas. Ditambah lagi digas. Jangan sampai direm. Ya, maksudnya direm itu sampai kita stuck di situ saja. Jadi inovasi kepengasuhan tentang peserta didik yang sudah dievaluasinya, kemudian dengan kurikulum yang sekarang sudah berubah, kita harus jangan stuck di situ aja dan tidak boleh mengalami kemunduran. Jadi harus ngegas terus. Tapi gasnya tuh jangan 100, jangan dulu. Ya pelan-pelan karena ini menanjak, ya. Sehingga nanti antara akademi, kepengasuhan dan jasmani semuanya akan seimbang dan mengantarkan peserta didik kita menuju meraih cita-citanya dengan baik. Mungkin itu aja, Bu Denis. Sekarang yang terakhir, Pak. Adakah pesan atau motivasi untuk para taruna maupun calon taruna untuk yang tahun-tahun berikutnya nanti? Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih. Untuk pesan dan motivasi, ataupun motivasi. Kalau pesan itu seakan-akan kita jadi orang yang paling ini saja, ya, istilahnya ya kita saling sharing lah, saling memberikan motivasi, saling mengingatkan. Ya, harapan saya secara pribadi dengan tantangan saya berada di sini, ini bagi saya merupakan tantangan, ya. Yang pertama saya berharap mungkin kepada dan mungkin sekaligus mungkin pesan ataupun apalah, terutama kepada adik-adik siswa yang ada di SMA Taruna 5 Brawijaya ini. Ya, apa yang menjadi kedatangan ataupun keberadaan di sini harus tahu dulu apa tujuannya, maksudnya apa, sehingga dari keberadaan dia, mengerti keberadaan dia di sini, memahami, tentunya dia akan membawa ataupun kegiatan ini dilaksanakan dengan senang hati. Ikhlas yang tadi saya sampaikan. Jadi secara ikhlas, jadi kerja secara ikhlas. Kemudian kalau sudah ikhlas dengan senang hati, otomatis kegiatan apapun dilaksanakan dengan semangat. Dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang selama ini kita tidak tahu, bahwa dari
mungkin sekolahan sebelumnya, dia tunjukkan situ. Yeah. Jadi bagian dari kerja-kerja secara keras, kerja keras dia. Kemudian termasuk ya dia bisa mengembangkan kemampuan akademiknya. Jadi kemudian yang kedua itu tadi, yang pertama ya dia harus paham dulu keberadaan dia berada di sini. Yeah. Kemudian ya harus segera adaptasi. Ya, adaptasi terhadap kegiatan yang ada di sini, adaptasi terhadap lingkungan, aturan-aturan yang ada di sini. Karena ini adalah sekolah ya yang diasramakan. Jadi tentunya aturan-aturan itu harus diterapkan. Nah, dan kalau bicara aturan kadang kan mesti keras, ini ya keras dalam hal, kalau kita itu keras dalam hal aturan. Yeah. Tapi bukan berarti terus saklek, tidak, kita menyesuaikan. Kemudian yang ketiga ya setelah dia bisa beradaptasi, tentunya dia harus bisa meningkatkan atau bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Jadi mulai bentukan karakternya itu harus ada perubahan. Nah, ini yang membedakan antara sekolah-sekolah lainnya yang tadi saya sampaikan, sekolah-sekolah SMA reguler, termasuk sekolah-sekolah taruna yang ada di lingkungan Jawa Timur ini. Sehingga kita mempunyai ciri khas lah di situ ya, punya karakteristik tersendiri terhadap sekolah di sini nih, terutama untuk taruna. Nah, kemudian kami di sini juga apa yang kami lakukan, kami laksanakan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah secara tertulis, ya artinya ada dasar hukumnya. Jadi mulai dari ada aturan pedoman kepengasuhan, kemudian peraturan kehidupan taruna, dan ada kurikulum bela negara. Jadi ini yang menjadi dasar hukum saya termasuk rekan-rekan dari pengasuh untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Semata Jaya ini. Harapan saya ya tentunya ya kami berharap setiap keluaran ataupun output dari sekolah ini setiap ya minimal mesti ada peningkatan di setiap bidang ya. Misalkan mungkin dari Akmil, Unhan, itu setiap lulusan angkatan harus ada peningkatan. Itu ya hal yang kecil, tapi secara umum ya lebih besarnya mungkin SMA Taruna ini bisa bersaing. Bersaing baik di SMA Taruna di Jawa Timur ini termasuk di seluruh Indonesia. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, terima kasih Pak Eko. Kalau dari Pak Heri, adakah pesan maupun motivasi untuk para taruna maupun calon taruna Semata Jaya? Ya, baik. Terima kasih Bu Denis. Mungkin kalau sudah pesan dan kesan ini, ya pesan-pesan dan motivasi itu kayaknya mau selesai ini. Betul ya, Bu ya? Iya, betul. Iya. Jadi pesan saya untuk yang ada di seluruh siswa SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya yang ada di sini di Semata Jaya ini selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan Bu Denis. Itu sangat penting sekali, yang utama. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita yang setiap hari kita lakukan di sini kan berbagai agama ada Bu. Jadi ada Muslim, ada Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha, ada. Yang belum ada Konghucu belum. Ya. Jadi setiap hari program yang sudah dilaksanakan di sekolah semuanya sudah diikuti, sudah dilaksanakan, terutama peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada seluruh siswa taruna. Kemudian yang kedua, pesan saya, jadilah dirimu sendiri pada seluruh siswa taruna. Karena apa? Karena dengan percaya diri, dengan menjadikan dirinya sendiri tanpa tentunya dengan proses ya Bu Denis, dengan proses nanti akan setidaknya akan merubah dirinya sendiri itu juga menjadi seluruh siswa taruna yang handal dan tangguh, ya, yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, tentunya bangsa, negara dan agama. Mungkin itu aja Bu Denis.
Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-bapak atas waktu dan kesempatannya kita untuk ngobrol di podcast hari ini. Baik. Gimana pengasuh-pengasuh kita dan pola kepengasuhannya, asik kan? Asik lah. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Bagi yang punya pertanyaan lain soal kepengasuhan atau mungkin ada request tema podcast berikutnya, bisa komen di bawah dan nanti insya Allah akan kita balas oleh admin ya, yang balas ya. Oke, tidak lelah juga saya mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Terima kasih, kita bertemu kembali di podcast selanjutnya. Sehat dan semangat untuk penonton semuanya. Semata Jaya Podcast, cerdas dan mencerdaskan.